Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi hari ini kami akan mempertontonkan sebuah video buatan kami tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dari PT Bulog di bawah naungan BUMN. Ya, bener banget. Namun, sebelum itu, izinkan kami berdua memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faik Nazir dan teman saya Muhammad Abiyu Febriharta. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke inti videonya, di sini kami akan menggunakan contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi kami dengan perusahaan BUMN, yaitu PT Bulog, agar memudahkan dalam pengimplementasiannya. Bagi teman-teman yang belum tahu, apa sih PT Bulog itu? PT Bulog adalah perusahaan umum badan urusan logistik atau disingkat Perum Bulog. Adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Ya, jadi apa sih kegiatan produksi itu? Benar, produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Adapun juga tujuan dari kegiatan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai apabila tersedianya barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Contoh kegiatan produksi yang dilakukan PT Bulog adalah mengelola lahan kosong menjadi ladang pertanian yang kemudian ditanami oleh bibit. Hasil dari pertanian tersebut selanjutnya dapat diolah menjadi kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Apa sih kegiatan distribusi itu? Jadi, kegiatan distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Tujuan dilakukannya kegiatan distribusi adalah agar produk dari produsen bisa sampai ke tangan konsumen dengan efektif. Contoh kegiatan distribusi yang dilakukan oleh PT Bulog adalah mengantar barang hasil produksi seperti beras dan minyak goreng ke toko agar kemudian dapat dijangkau oleh konsumen. Nah, berikut ini adalah beberapa cara distribusi. Yang pertama adalah pendistribusian melalui jalur darat. Pendistribusian jalur darat merupakan pendistribusian menggunakan transportasi darat seperti mobil, truk, dan lain-lain. Adapun juga kelebihan jalur darat. Yang pertama, harga lebih terjangkau. Kedua, prosedur lebih mudah. Ketiga, pengiriman barang ekspedisi darat lebih beragam. Setiap kelebihan pastinya ada kekurangan dong. Adapun juga kekurangan jalur darat. Yang pertama, barang tercampur dengan milik orang lain. Yang kedua, menunggu orang lain. Yang ketiga, resiko kerusakan tinggi. Yang kedua adalah pendistribusian jalur laut. Pendistribusian jalur laut merupakan pendistribusian menggunakan transportasi laut seperti kapal dan lain-lain. Adapun kelebihan pendistribusian jalur laut, yang pertama, hemat pengiriman jumlah besar. Yang kedua, menjangkau lebih banyak daerah. Yang ketiga, semua jenis barang bisa terkirim. Serta adapun kekurangan jalur laut, yaitu yang pertama, pengiriman lama. Yang kedua, kondisi alam yang tidak bisa diprediksi. Yang terakhir adalah pendistribusian jalur udara. Merupakan pendistribusian menggunakan transportasi udara seperti pesawat dan lain-lain. Adapun juga kelebihan menggunakan jalur udara. Yang pertama, lebih tepat waktu. Yang kedua, solusi perbedaan geografis antar wilayah. Adapun juga kekurangan jalur udara. Yang pertama, harganya lebih mahal. Yang kedua, tergantung cuaca. Setelah melalui pendistribusian melalui darat, laut, maupun udara, beras kemudian didistribusikan ke toko-toko agar mempermudah masyarakat membeli beras. Dan kegiatan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Apa sih kegiatan konsumsi itu? Nah, konsumsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa.
Adapun juga tujuan dilakukannya kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepunahan manusia, baik secara perlahan atau sekaligus. Nah, contoh kegiatan konsumsi dari PT Bulog adalah masyarakat membeli hasil produksi yang berupa bahan pangan dari PT Bulog yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, jadi kalian sudah pasti mengerti kan tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Mungkin sekian dari kami, salah khilaf kami mohon maaf, dan kami menyadari bahwa kesempurnaan datang dari Allah dan kesalahan datangnya dari kami. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.